Saya Gil Febristian dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang kasus yang diberikan dari manajer. Manajer memberikan sebuah kasus, yaitu sebuah PT Sukses Jaya, yaitu sebuah usaha distributor yang menghandle 20 prinsipal atau supplier. PT Sukses Jaya menyuplai ke supermarket dan minimarket serta 70.000 toko. Memiliki banyak cabang dan memiliki pusat kota di Bandung. PT Sukses Jaya memiliki 250 server. Server tersebut yang akan mengurusi atau mendaftarkan apabila ada pelanggan baru. Dalam mengurusi data, PT Sukses Jaya mengalami masalah. Masalah yang dihadapi yaitu ketidakseragaman data, seperti masalah dalam penulisan alamat. Ada yang penulisan alamatnya menggunakan kata jalan, JLN, JL, dan sebagainya. Adanya format penulisan toko yang tidak seragam. Banyak alamat yang masih kosong atau tidak lengkap. Dari keseluruhan permasalahan yang dialami, disimpulkan bahwa ada beberapa poin utama dalam permasalahan tersebut. Entry data dilakukan secara tidak teratur dan tanpa standar. Perusahaan tidak memiliki data acuan untuk data alamat. Isi dan format data tidak memiliki standar. Untuk menyelesaikan masalah data customer tersebut, PT Sukses Jaya membutuhkan aplikasi untuk bisa menyetandarkan agar aplikasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan tidak ada duplikasi dan miss terhadap data tersebut. Terima kasih. Saya Gidayu sama Alendra akan menjelaskan tentang solusi dari masalah perusahaan yang ditangani. Solusinya yaitu standarisasi. Standarisasi merupakan suatu acuan yang telah disusun dan disepakati bersama berdasarkan aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Salah satu contoh yang ada di masalah ini adalah standarisasi dalam data alamat. Ada yang menggunakan jalan, JLN, JL, dan lain-lain. Kita bisa memperbaiki data lama yang sudah masuk, sehingga data yang sudah masuk bisa mengikuti standar yang telah dibuat. Jika data yang lama tidak memenuhi standar, maka perlu membuat solusi agar data tersebut sesuai dengan standar yang telah dibuat. Dari standarisasi yang kita buat harus bisa kompatibel dengan semua pihak yang menggunakan sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda, saya dari anggota kelompok 8. Saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja standarisasi. Pertama-tama, kita harus menentukan standarisasi untuk feed pada database yang dibuat di Oracle. Hal ini dibuat agar lebih mudah dan jelas dalam proses pengentrian data yang baru. Adapun feed yang kita butuhkan adalah yang pertama, kode customer. Berisi kode perusahaan di mana kode tersebut terdiri dari kode kota dan kode pendaftaran. Yang kedua, tipe perusahaan. Berisi jenis perusahaan seperti PT, CV, toko, dan lain-lain. Ketiga, nama perusahaan. Berisi nama perusahaan si customer. Yang keempat, nomor telepon. Berisi nomor telepon yang bisa dihubungi oleh operator. Yang kelima, nomor handphone. Berisi nomor handphone yang bisa dihubungi apabila tidak terdapat nomor telepon. Yang keenam, alamat email. Berisi alamat email yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketujuh, status alamat. Berisi pengelompokan status alamat seperti jalan, gang, dan lain-lain. Yang kedelapan, alamat 1. Berisi nama jalan dan nomor domisili. Yang kesembilan, alamat 2. Berisi RT atau RW. Yang ke-10, kelurahan atau desa. Berisi nama kelurahan dengan penulisan ejaan yang disempurnakan. Yang ke-11, kecamatan. Berisi nama kecamatan dengan penulisan ejaan yang disempurnakan. Yang ke-12, kota atau kabupaten. Berisi nama kota atau kabupaten dengan penulisan ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir yaitu kode pos. Berisi kode pos berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Untuk nomor telepon, nomor handphone, alamat email, dan kode pos, apabila customer tidak punya atau tidak tahu, bisa kosong. Berdasarkan masalah yang dijelaskan sebelumnya, kita itu membuat dari standarisasi itu membuat 3 fitur. Yang pertama tuh autocode, yang kedua ada log, dan yang ketiga tuh autocode post. Saya bahas dulu dari autocode. Autocode itu pengkodean otomatis sesuai dengan kota dan nomor urut pendaftaran. Sedangkan untuk autocode post itu tuh adalah fitur untuk mengisi
kode pos secara otomatis. Jadi kalau misalnya ada kode pos yang masih kosong, yaitu di kami, di kelompok kami itu kode pos tersebut bakal akan terisi, dan itu tuh mengacu kepada kelurahan gitu. Nah, yang ketiga adalah log. Log itu di sini jadi itu untuk menyimpan data yang masih belum valid. Contohnya, misalnya pada alamat tuh kita kasih nama Jujun. Ketika sedang dicari di master data, nama itu tuh nama Jujun tidak terdapat di master data. Jadi data tersebut tuh disimpan di log, sehingga nanti di dalam log tersebut akan dicari gitu, apakah benar ada atau tidak gitu. Ntar dari situ untuk mencari kebenaran tersebut kita akan melakukan survei apakah benar nama Jujun itu ada atau tidak. Nama saya Gian Ginanjar dari kelompok 8. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai log data yang dimiliki oleh sistem dari kelompok kami. Pertama-tama, ada yang ditekankan untuk log data ini, yaitu sistem standarisasi adalah standar suatu sistem. Nah, satu sistem itu dapat digambarkan seperti gambar yang ada di depan ini, di depan board ini. Ya, bisa dilihat bahwa sistem dengan kotak-kotak ini maksudnya adalah database, dan sistem yang bulat adalah sistem validasi data untuk standarisasi. Dan sementara yang segitiga ini adalah 3 sistem lain yang dirancang oleh kelompok lain. Dikatakan satu sistem di sini, yaitu semua ini adalah satu sistem. Nah, satu standar sistem itu berarti setiap satu item yang berada di dalam satu sistem besar ini harus memiliki standarisasi. Jadi misalkan bagian ini adalah bagian kelompok standarisasi, dan bagian ini adalah kelompok lain, masing-masing juga mempunyai standar dari aspek masing-masing kelompok. Kenapa hal ini ditekankan? Karena ketika log standar itu mencoba untuk melemparkan data ke sistem lain, itu agar tidak dikatakan bahwa diberikan kepada master data agar menjadi standar, bukan seperti itu, tapi diberikan kepada master data karena master data memiliki data yang sudah standar. Jadi bukan mengacu ke master data, tapi mengacu kepada standar yang berada di master data. Nah, itu bisa dilihat ketika master data berintegrasi dengan deduplikasi. Apabila keduanya tidak memiliki standar pada masing-masing bagiannya, data akan kacau. Misalkan di master data standar dari nama jalan dan standar nama jalan dari deduplikasi berbeda, maka hal tersebut akan membuat error atau ya kacaunya jalur data. Itulah suatu penekanan yang diperlukan untuk log tersebut. Saya akan menjelaskan tentang sistem log dari sistem kami. Pertama-tama, aturan dari tabel-tabel datanya. Pertama, untuk tabel data lama, itu memiliki 4 kolom dan tidak memiliki aturan, seperti yang dibeberkan pada saat perumusan masalah oleh manajer. Lalu database baru itu, tabel database baru itu memiliki 12 kolom lebih dengan aturan-aturan seperti aturan mandatori, ID yang diawali oleh nomor kotak dan sebagainya. Lalu mengenai log data itu mengikuti jumlah kolomnya, mengikuti database baru.
serta aturan-aturan lainnya pun mengikuti database baru. Hanya saja aturan mengenai mandatorinya tidak mengikuti database baru, di mana apabila database baru itu dimisalkan saja mandatorinya ada harus 7 data yang diisi, sementara di log data itu boleh semuanya kosong. Aturan mandatori di log data itu boleh semuanya kosong. Nah. Oke, ini adalah mockup yang kami buat. Untuk masuk ke aplikasi, kita harus memakai ID admin untuk bisa masuk ke aplikasi. Jika kita belum mengisi username dan password, maka akan timbul peringatan. Jadi kita harus memakai ID admin. Langsung masuk. Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama adalah insert new dan standardize. Insert new untuk mengisi data baru. Data akan diinput ke database baru. Dan standardize menu di mana jika masih terdapat data yang belum standar, maka akan distandarkan. Pertama saya akan mendemokan tentang insert new. Dalam insert new kita dihadapkan pada sebuah form. Ini adalah form yang kami buat agar data bisa standar dan tidak ada kerancuan data lagi di data yang baru yang akan kita tambahkan. Di form ini kita mendefinisikan beberapa pilihan. Pertama ada tipe perusahaan, nama perusahaan, nomor telepon, nomor handphone, alamat email, terus alamat 1, alamat 2, kelurahan, kecamatan, kota kabupaten. Langsung saja tipe perusahaan bisa kita pilih. Di sini ada 5, sementara ada 5 bentuk damis. Contohnya kita milih CV. Lalu kita mengisi nama perusahaan tanpa embel-embel. Kemudian ada nomor telepon, nomor handphone, alamat email. Ketiganya tidak mandatori, alias jika tidak diisi salah satu maka data tidak akan error. Lalu kita mengisi alamat. Alamat ini baru ada gang dan jalan. Langsung kita memilih gang dulu. Lalu alamat 1. Alamat 1 ini langsung saja menunjukkan ke alamat rumah dan nomornya. Kemudian alamat 2 yaitu RT dan RW-nya. Di sini ada 3 digit karena di Indonesia paling banyak itu ada 3 digit. Terus kelurahan. Nah, terus kode pos. Nah, di kode pos ini bisa menggunakan fitur kode pos otomatis. Jadi kalau kelurahannya sudah jadi, nanti kita bisa dapat kode pos. Jika udah ada kode posnya, maka langsung diinputkan ke dalam kotak ini. Di sini langsung kita search kode pos, lalu kecamatan dan kota kabupaten. Di sini kota dan kabupaten kita bikin menu drop down supaya tidak ada kerancuan data terhadap ada yang nulis dengan singkatan-singkatan KAB atau lain-lainnya. Nah, jadi kita pilih kota Bandung, lalu kita tambah. Terus ini sudah beres, kita exit. Akan dihadapkan kepada main screen page standardize. Untuk meng-count database lama, database baru, dan log data. Pertama kita show data yang tadi sudah tertera di sini. Kita exit. Setelah diperlihatkan bagaimana cara kerja insert data pada sistem, sekarang akan diperlihatkan bagaimana cara sistem menstandarisasi data-data yang sudah ada. Pertama-tama lakukan seperti tadi, mengisi username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Lalu sekarang memilih menu standardize. Sekarang kita dihadapkan kepada main screen page, di mana ini adalah main screen untuk menu standardize. Di main screen ini diperlihatkan mengenai database lama, database baru, dan log data. Lalu field ini adalah untuk menunjukkan jumlah row dari database-database yang ada. Show di sini itu menunjukkan page atau screen yang bersangkutan dengan database lama, database baru, dan log data. Calculate di sini berfungsi untuk menghitung row yang berada di tabel tersebut. Jumlah row yang ada di tabel tersebut. Berarti di database lama ada 20 data, database baru ada 1 data, dan log data masih 0. Bisa kita lihat.
Ya, seperti yang sudah tadi dilihat bahwa database baru ada satu data, log data 0, dan database lama terdapat banyak data. Dalam log system ini, semua proses diawali dari database lama. Di dalam database lama dapat dilihat terdapat nama toko Amigos, alamat satunya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 633, alamat 2-nya RT 02 RW 03, Kecamatan Kiara Condong, Kabupaten Bandung, dan kode posnya tidak memiliki kode pos. Ketika kita mengklik standardize, maka row yang paling atas akan dilakukan parsing terhadap row yang paling atas. Ketika parsing selesai, data-data yang setelah diparsing itu akan masuk ke dalam field-field yang sudah tersedia. Kode ini diisikan secara otomatis ke dalam field ini. Lalu tipe toko tadi didapat dari parsing nama perusahaan yang terdapat di sini. Nama perusahaan Amigos yang terdiri dari atas. Ini nomor-nomor ini adalah nomor telepon dan nomor HP. Karena tadi di dalam fieldnya tidak memiliki informasi tersebut, maka field ini menjadi kosong. Lalu berikutnya seperti yang terjadi pada tipe nama toko. Di sini ada error, yaitu error data is missing mandatory table kelurahan. Ini maksudnya adalah tabel kelurahan yang ada di sini itu bersifat mandatory, berarti harusnya tabel di sini terisi. Namun karena di sini tidak ada informasi mengenai kelurahannya, maka sistem akan menunjukkan bahwa itu atau data itu error. Jadi ini menunjukkan bahwa data ini tidak bisa dimasukkan ke dalam database baru. Sementara warning, data is incomplete in table nomor telepon dan nomor handphone. Itu artinya bahwa di tabel ini informasi tidak lengkap mengenai nomor HP dan nomor telepon. Namun karena tidak bersifat mandatori, maka hanya dijadikan warning. Ketika kita melihat data seperti ini dan memiliki error, sudah jelas bahwa data tersebut tidak bisa dimasuki ke dalam database baru. Nah, ketika kita mengklik tambah, jika tidak memiliki error, maka isi informasi di tabel ini akan ditambahkan ke dalam data baru. Namun karena memiliki error, isi tabel ini akan dimasukkan ke dalam database log. Seperti yang dilihat sebelumnya, bahwa jumlah database tadi berjumlah 20 dan database log data berjumlah 0. Sementara sekarang, setelah dilakukan standarisasi, data di database lama berkurang 1 dan di log data bertambah 1. Kita lihat di log data. Ini adalah data yang sebelumnya sudah distandarisasikan oleh data lama. Nah, di sini terdapat send to duplikasi dan send to master data. Itu bertujuan untuk ketika alamat status dan alamat satu yang kosong, itu sistem akan mengirimkannya ke master data untuk dipenuhi keterangan-keterangan ini. Lalu apabila di log data terdapat 2 atau lebih informasi yang terdapat di log data, tapi terjadi duplikasi. Misalkan kode 18002 adalah toko Amigos, dan jika ada tabel lagi, ada row satu lagi yang menyatakan 18003, tapi toko dan namanya adalah toko Amigos juga, statusnya jalan, dan alamat 1, alamat 2-nya sama, kecamatannya sama, tapi kotanya beda, itu akan dikirimkan ke deduplikasi untuk dibenarkan atau dikurangi data yang terdeduplikasinya. Itu adalah gambaran besar dari sistem log ini. Untuk itu, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa standarisasi merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan PT Jaya Makmur, yaitu tentang data customer integration.
Untuk itu, dalam penstandarisasiannya dibutuhkan berbagai fitur yang dapat mengatasi solusi tersebut, yaitu seperti lock, auto code post, dan auto code. Saya mulai penelitian, saya sebagai leader dari kelompok 8 ini. Di proyek 3 ini sebenarnya banyak menemukan kendala-kendala ya. Dari standarisasi juga saya sebenarnya kurang tahu gitu, apa standarisasi yang diberikan oleh manajer itu sebenarnya apa standarisasi itu. Cuman dengan bertanya ke manajer dengan satu jawaban yang lain mungkin bisa disimpulkan itu standarisasi, walaupun belum benar-benar definisinya itu benar-benar sesuai dengan yang manajer inginkan gitu. Dalam proyek ini juga kita sudah belajar bagaimana caranya menggunakan Oracle dan beberapa program, membuat beberapa program dengan Java. Jadi mungkin saja dengan proyek 3 ini saya jadi tahu dasar dari Oracle dan Java. Terima kasih kepada semua teman-teman dan manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para proyek manajer yang telah banyak membantu saya di proyek 3 ini. Pada proyek 3 ini saya kurang berkontribusi terhadap pembuatan aplikasinya karena kurang pengetahuan saya terhadap Java, sehingga itu membuat saya menjadi susah untuk bergerak. Di proyek 3 ini saya ikut membantu dalam pembuatan konsep aplikasi yang akan dibuat, diantaranya merumuskan fitur-fitur yang dibutuhkan database untuk penggantian data yang baru, merumuskan fitur-fitur yang dibutuhkan pada aplikasi untuk proses standarisasi, merumuskan konsep mockup, pembuatan database di Oracle, pembuatan laporan, dan yang terakhir membuat naskah untuk pembuatan video yang menjadi tugas akhir proyek 3 ini. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat di proyek 3 ini, diantaranya saya menjadi tahu cara pembuatan logbook yang benar. Kemudian saya lebih memahami manfaat logbook itu sendiri, yaitu sebagai catatan pribadi kita saat bekerja, bisa dikatakan sebagai diary kita saat bekerja. Kemudian mengenal mockup dan tools untuk membuat mockup itu sendiri. Dan yang terakhir adalah, dan yang paling penting, yaitu saya mendapat pelajaran bagaimana bekerja sama dengan teman yang berbeda jadwalnya dengan jadwal kuliah saya. Hal ini sangat penting sekali karena saya harus bisa menyesuaikan jadwal saya dengan jadwal mereka untuk bisa melakukan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Gidayu. Yang saya dapatkan selama proyek 3 ini banyak sekali, terutama pengetahuan tentang soft skill yang membuat kepercayaan diri saya semakin meningkat. Karena proyek 3 ini juga saya baru mengenal istilah mockup dan untuk apa mockup itu digunakan. Selain itu, karena tugas di proyek 3 ini yang menggunakan Java dan Oracle, maka saya mulai mempelajari Java dan Oracle yang sebelumnya belum pernah saya pelajari sama sekali. Karena proyek 3 ini kelas A dan kelas B dicampur, saya semakin mengenal anak-anak kelas B. Terima kasih. Saya Gen Ginanjar, anggota kelompok 8. Lesson learning dari proyek 3 kali ini mungkin adalah keadaan kerja yang real, dimana ketika diberikan satu masalah itu kita tuh hanya diberi masalahnya saja tanpa ada solusinya. Ketika diberikan seperti itu tuh, kalau misalnya dalam kerjaan yang sesungguhnya gitu, dalam dunia kerja yang sesungguhnya itu kan membutuhkan pembelajaran sendiri, membutuhkan self learn. Ketika ada satu masalah, maka kita harus mempelajari tentang masalah tersebut dan membuat solusinya. Ketika proyek kali ini saya paling tidak puas terhadap proyek kali ini karena saya tidak mempunyai dasar untuk menjalankan proyek 3 kali ini. Nama saya Iraisi Yandi Purba dari kelompok 8 kelas 2B. Pada proyek 3 kali ini saya tidak terlalu terlibat dalam pembuatan aplikasi karena pada
pada waktu pembuatan aplikasi awal saya tidak datang karena dalam keadaan sakit, sehingga saya hanya fokus di bagian dokumentasi seperti pembuatan laporan proyek dan pembuatan logbook. Pada proyek 3 kali ini yang saya dapatkan adalah di mana saya menjadi mengenali kekurangan dan kelebihan dari teman-teman satu kelompok sekalipun dari kelas yang berbeda. Selanjutnya saya jadi dapat memahami apa itu dan bagaimana cara membuatnya. Padahal sebelumnya Oracle dan NetBeans itu adalah barang baru bagi kami, yang artinya belum pernah kami gunakan gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Nahbar dari kelompok 8. Kesan saya terhadap proyek 3 ini, ya saya senang karena menemukan hal-hal yang baru di sana, seperti pengelompokannya. Pengelompokan di sini soalnya berbeda dengan proyek 1 dan proyek 2. Asalnya proyek 1 dan proyek 2 itu hanya satu kelas, tiap kelompok terdiri dari satu kelas yang sama, namun di proyek 3 ini berbeda, jadi dari 2 kelas. Yang kedua dari bahasa Java. Saya senang sekali menggunakan bahasa Java, ya walaupun sulit, tapi saya ingin menguasai bahasa tersebut. Yang ketiga itu pengenalan terhadap vocab. Vocab itu sangat memudahkan kita dalam membangun aplikasi yang akan ingin kita buat. Terima kasih.